Kita itu menyiapkan generasi-generasi yang intellectual questionnya bagus, emosional questionnya bagus, spiritual questionnya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rijal Wahid Gustaman di podcast MTS 5 Cianjur dengan memberikan beberapa informasi mengenai madrasah dan banyak sekali. Saya tidak akan lupa nih bahwa podcast ini memberikan informasi dan edukasi serta bisa menginspirasi Anda semua. Mungkin untuk pertama ini memang podcast ini yang sudah lama selama 7 purnama yang baru kali ini kita on lagi. Oke. Saya akan membahas sedikit mengenai acara di podcast kita hari ini, yaitu pembahasannya tentang madrasah. Kita perkenalkan di sini ada dengan Pak Sofi Hamzah. Beliau pertama sebagai Wakil Kepala Madrasah MTS 5 Cianjur dan merapat ya Pak ya? Iya. Merapat di kurikulum. Membantu di bidang kurikulum. Assalamualaikum. Mungkin kita akan sedikit mengulas tentang topik madrasah hari ini yang memang kita belum tahu madrasah itu seperti apa sih yang diberitakan dan diinformasikan ke halayak luas ya Pak ya. Oke. Untuk selanjutnya nih Pak, kita akan membahas mengenai madrasah itu sendiri. Madrasah. Mungkin Bapak bisa menjelaskan atau menggambarkan secara singkat tentang madrasah itu sendiri. Mungkin Pak, silakan. Baik, terima kasih hostku yang ganteng. Asik. Jadi kalau kita berbicara madrasah itu awal katanya atau akar katanya itu dari bahasa Arab. Itu darosa ya drusu, darsun bahwa darisun wadaka madrusun udrus la tadrus madrusun midrusun madrasatun itu isim makan ya atau isim zaman itu artinya itu adalah tempat belajar begitu. Jadi kalau dari perspektif global dulu itu sekitar abad ke-9 itu madrasah itu tumbuh dan berkembang gitu ya, terutama zaman Bani Abbasiyah. Gitu. Jadi pusat belajar itu dulu itu tempatnya itu di masjid-masjid. Di masjid-masjid itu awalnya itu. Kemudian seiring berjalan waktu kemudian dilembagakan gitu ya. Itu dari perspektif global. Tapi kalau dari perspektif keindonesiaan gitu, sebenarnya madrasah itu ada dibawa oleh para pejuang-pejuang tokoh-tokoh agama yang kita miliki. Barangkali Pak Hos tahu ya siapa yang mendirikan NU? Hasyim Asy'ari itu. Dia itu mendirikan tokoh agama yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Beliau pada tahun 1899 mendirikan satu pondok pesantren yang sekarang masih eksis itu. Ya Tebu Ireng. Itu. Sudah ini ya Pak ya. Itu yang pertama. Iya. Dan sekarang masih eksis tuh pesantren, masih ada dari sekarang. Kemudian selain itu juga ada tokoh-tokoh ulama yang lain. Kiai Haji Ahmad Dahlan gitu ya yang mendirikan Muhammadiyah. Dan di sana juga mendirikan madrasah, cuman ada kekhasan gitu ya bagaimana memadukan gitu ya pelajaran agama dengan pelajaran umum itu adanya di prakarsanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Gak itu saja juga belum cukup itu. Ada lagi seorang kiai yang karismatik gitu ya. Namanya itu Kiai Haji Imam gitu ya. Itu 3 bersaudara yang mendirikan pondok pesantren Gontor itu. Dan sampai sekarang itu masih eksis itu ada. Dan menjadi pondok pesantren modern dengan kekhasan kurikulumnya yang bisa diintervensi itu bagus sekali di sana. Nah itu barangkali dari perspektif keindonesiaan kita memahami madrasah ya seperti itu. Tapi kalau kita memahami
madrasah dari perspektif institusi begitu ya. Kita ketahui bahwa madrasah itu sekarang ada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia, di bawah Direktorat Pendidikan Islam, Pendis itu. Dan kita sering tahulah semua itu dari Mas Madrasah itu RAMI MTS MA gitu kan. Itu jadi itunya ada itu ya. Ada RA, ada MI, ada MTS, ada MA. Nah, barangkali sahabat semua yang belum tahu ya, MI itu adalah Madrasah Ibtidaiyah. Itu setara dengan SD. ya, begitu. Kemudian ada kita mengenal MTS. MTS itu singkatannya Madrasah Sanawiyah. Itu setara dengan SMP. Kemudian Madrasah Aliyah itu setara dengan SMA atau SMU. Itu dari pendekatan dari perspektif institusi. Jadi sekarang itu kita melembaga gitu ya. Melembaga madrasah itu melembaga diakui oleh negara dan juga menjadi salah satu instrumen di bidang pendidikan yang memang memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat secara luas. Tapi sekali lagi dari perspektif sejarah itu tentu kita mesti mengakui bahwa pendidikan gitu awal mulanya itu berdiri itu madrasah udah duluan bergerak gitu. Mulai dari 1912 Muhammadiyah, kemudian di abad-abad di abad 19 sampai abad 20 awal itu. Barangkali begitu. Mungkin terjadi perubahan dari tiap masa ke masa ya Pak ya. Nah sekarang kita lihat bahwa kadang-kadang di masyarakat awam itu kan madrasah itu diibaratkan dengan pesantrennya itu Pak dalamnya itu. Jadi di masyarakat itu kelihatannya madrasah itu sama aja dengan pesantren. Kenapa? Mungkin Bapak bisa membedakan madrasah yang di pendidikan dan di pesantren itu mungkin bisa dijelaskan. Ya sebenarnya ada yang unik begitu. Madrasah itu lahir begitu ya. Jadi kita mesti tahu dulu definisi madrasah gitu. Pertama ilmu ya. Kemudian yang kedua itu akhlak mulia. Jadi madrasah itu hadir dengan visinya yang pendekatan kedua itu gitu ya. Jadi bagaimana kita membangun ataupun membentuk sebuah generasi yang generasi itu memiliki sebuah ilmu dan memiliki akhlak mulia. Begitu itu ya. Jadi memang kita konsen not only pintar gitu ya, tidak hanya membentuk generasi-generasi yang pintar, tapi juga memiliki akhlak mulia, kaitannya itu dengan karakter. Kita itu menyiapkan generasi-generasi yang intellectual questionnya bagus, emotional questionnya bagus, spiritual questionnya bagus. Dan ada lagi satu lagi yang kecerdasan, bagaimana menyikapi sebuah kegagalan. Itu kecerdasan juga ya. Itu diajarkan juga Pak. Iya, kita holistik dalam pembelajarannya itu. Jadi bagaimana karena sekarang itu fenomena sekarang intellectual question itu gak cukup saja ke pengetahuan ya. Pengetahuan itu gak cukup saja sekarang itu di era zaman sekarang, tapi perlu diajarkan kepada generasi-generasi itu emotional question. Emotional question itu bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita melakukan negosiasi. Itu saja tidak cukup. Spiritual question itu yang paling utama, yaitu kegiatannya agama. Ya, jadi visinya itu dua gitu ya untuk madrasah itu. Pertama membentuk atau membangun sebuah generasi yang berilmu dan berakhlak mulia. Tentu visi saja tidak cukup dong. Kita mesti dijabarkan lagi ke dalam misi. Gitu. Misinya seperti apa nih madrasah kan gitu pertanyaannya ya. Gitu kan pertanyaannya. Jadi kalau misinya itu tentu saja ada memberikan sebuah layanan gitu ya. Layanan tentu saja layanannya itu di bidang pendidikan. Gitu. Yang pendekatannya itu ya 3 minimal gitu ya. Memberikan layanan pendidikan kepada warga masyarakat tanpa diskriminatif ya. Tentu saja pendidikan yang berbasis Islami gitu ya, berbasis agama, berbasis Islami, berbasis kebangsaan itu penting ya. Kemudian berbasis kemodernan. Gitu. Jadi tiga unsur ini selalu senantiasa ada gitu ya. Pertama keislaman, yang kedua adalah kebangsaan, karena itu tidak bisa dilepaskan antara satu dengan yang lainnya, dan yang ketiga itu adalah kemodernan. Poin itu ya. That's right. Nah, selanjutnya Pak,
ketika tadi harus mempunyai kepintaran secara holistik dan kepintaran secara kita untuk membangun madrasah yang lebih maju lagi. Nah, melihat kondisi sekarang, pengaruhnya apa sih madrasah itu khususnya di dunia pendidikan? Adakah yang lebih spesial atau seperti apa gitu? Ya sebenarnya kalau kita berbicara madrasah, madrasah itu sebuah lembaga pendidikan yang tentu saja sama pada umumnya ya dengan institusi-institusi sekolah umum pada umumnya. Akan tetapi pendidikan, pola-pola pendidikan yang ada di pesantren itu dibawa ke madrasah. Pendidikan yang ada di umum itu juga dibawa ke madrasah. Jadi sederhananya kita bisa memahami bahwa madrasah itu yang baik MI, MTS, MA itu sama dengan sekolah-sekolah yang tingkatannya beda SMP sama SMA. Yang membedakannya itu adalah dalam kurikulum di mana ada penambahan mata pelajaran. Karena tadi kan sesuai dengan misinya itu adalah bagaimana kita memberikan layanan kepada masyarakat yang berbasis Islami. Nah, makanya itu diterjemahkanlah hal itu. Jadi ada mata pelajaran setidaknya ada 5 ya. Kalau di sekolah umum pada umumnya itu ada 10, tapi kalau di madrasah, contohlah MTS misalkan itu ada 15. Ada penambahan mata pelajaran, ada mata pelajaran fikih, ada mata pelajaran akidah akhlak, ada mata pelajaran bahasa Arab, ada SKI, gitu kan. Kemudian ada mata pelajaran, ada apa satu lagi yang punya ada 5 itu, ada 5. Nah ini adalah sebagai bentuk komitmen bagaimana madrasah sebagai basis yang memberikan pelajaran agama. Dan kalau kita lihat Pak Hos, saya punya anak saya sekolahkan ke MTS. Iya. Coba tanya kenapa alasannya? Alasannya sederhana, gitu ya. Alasannya sederhana. Semua orang manusia itu pasti game over, bener kan? Betul. Game di dunia, over di akhirat, alias meninggal. Apa yang dibutuhkan orang saat meninggal? Yang dibutuhkan oleh orang saat meninggal itu adalah seorang anak yang soleh, yang bisa mendoakan orang tuanya, dan itu yang bermanfaat. Anaknya menjadi pejabat, anaknya menjadi pengusaha, pedagang yang sukses, banyak uangnya, itu nggak membawa dampak apa-apa gitu bagi si mayit yang sudah meninggal orang tuanya. Nah makanya saya sekolahkan ke MTS supaya anak itu menjadi soleh dan bisa ngadoa, bisa berdoa. Itu nilai plusnya ya Pak ya? That's right, itu nilai plusnya anak saya walaupun kelas 9 saya bisa kan ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya gitu. Jadi bisa apa? Gitu yang itu kan investasi yang luar biasa gitu. Jadi memang pendidikan agama itu penting diterapkan ya, juga memang menjawab kebutuhan dari warga masyarakat juga gitu, karena kan mayoritas di kita itu kebanyakan mayoritasnya beragama Islam. Nah gimana Pak kita bisa menyesuaikan diri madrasah itu dengan perkembangan zaman yang dimana era teknologi sekarang itu sangat penting gitu paling Pak. Oh iya, dan kemajuan teknologi adalah sebuah keniscayaan. Dan tentu madrasah itu selalu senantiasa adaptif ya terhadap setiap perubahan zaman. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita mesti adaptif dan juga melakukan tentu saja inovasi-inovasi ya. Setidaknya kalau kita berbicara inovasi, kata siapa madrasah tidak berinovasi? Banyak loh inovasi-inovasi. Seperti apa Pak? Ya kalau kita kategorisasikan misalkan dari sisi research dan prestasi global gitu ya. Di madrasah-madrasah itu banyak juga mengikuti kontes-kontes yang internasional eventnya itu. Ya, Man Insan Cedikia itu banyak. Itu dari sisi dari kategori prestasi global itu ya. Kemudian dari sisi dari sisi teknologi ya. Ada juga inovasi itu. Dari sisi teknologi, inovasi pembelajaran berbasis digital.
Itu semua Sekarang serba digital, Bang. Kementerian Agama itu pembelajarannya lebih ke arah digital, seperti halnya ada Pintar ya Pak ya. Sekarang Ya, betul. lebih, jadi kita everywhere every time Everywhere, bisa ya, anywhere, ya, anywhere ya, everywhere betul. ya. Jadi bisa akses itu. Betul. Jadi asas memang teknologi itu maju itu sebagai alat aja untuk mempermudah gitu Heeh, ya. Tapi jangan bergantung sepenuhnya kepada teknologi gitu. heeh. Jadi maka di madrasah juga adaptif terhadap kemajuan Kemajuan teknologi gitu, teknologi. dan teknologi menjadi konsen juga ya, inovasi teknologi pembelajaran berbasis digital itu sudah banyak diterapkan ya, termasuk di kita ya. Heeh. Di MTSN 5 Cianjur Dapat juga Cianjur. sudah, guru-gurunya semua sudah adaptif terhadap perkembangan zaman itu. Di sana juga gak cukup aja di sana. Di Ada inovasi yang lainnya inovasi yang juga. lain. Itu di bidang semisal di bidang sosial dan lingkungan hidup gitu ya. Seperti apa Pak? Ya ada salah satu MTS, saya lupa tuh MTS itu yang mendaur ulang minyak Oh, jelantrah. minyak jelantah, Minyak jelantrah iya. kemudian didaur ulang, kemudian hasilnya itu sudah bagus sekali, kemudian dibagikan ke masyarakat. Tapi Pak gini, kemarin saya mendengar ada, bukan mendengar sih, melihat Menteri Agama itu di DPR ya Pak ya, Mm-mm. ada bahwa peran madrasah itu, isu-isunya ya, isu-isunya Ya. ya, akan dihilangkan katanya. Sementara melihat bahwa tadi dari awal bahwa posisi madrasah itu sangat penting, kalau dilihat lagi ada nilai plusnya. Nah, menurut Bapak nih, apakah isu itu akan berdampak tidak? Eh, ya kalau yang namanya isu kan kita mesti diverifikasi Nah, berdasarkan data iya. empiris. Tapi setidaknya pendekatan historis juga perlu kita Heeh, sounding ya heeh, kepada yang berkepentingan. Di mana tadi sudah saya sampaikan mengenai sejarah ya, heeh, heeh. pendidikan, Ya, 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 terutama ya, madrasah. yang Itu berangkat dari madrasah sana ya itu Pak ya. iya itu sudah ada sejak zaman dulu. Hmm, Kementerian Agama berdiri pada tahun 1946, hmm, kemudian Kemendikbud itu 1945. hmm. Tapi madrasah itu 1912 12, gitu, udah paling ada, tua ya Pak ya. 1899 sudah ada itu pendidikan madrasah itu. Seperti itu. Jadi menanggapi isu-isu itu biarlah Tapi apa? sampai sampai di sini loh Pak, sampai anggota dewan itu yang DPR RI itu dia bilang ke Pak Menteri, Pak Menteri jangan sampai madrasah ini hilang. Setelah kemarin ya yang haji ya, yang urusan Mm, haji sekarang jadi badan haji, tapi mm, juga masih belum optimal ya, untuk itu apa istilahnya implementasinya. Nah, itu sedikit ya Pak, saya melenceng sedikit. ya, Nah ini eh, masyarakat itu kadang berpikirnya, bukan berpikirnya, selalu membanding-bandingkan antara ini biasanya dari dinas, ini mah mm, dari kementerian. Sebetulnya apa sih perbedaan yang paling mencolok gitu dari perbedaan itu madrasah dan dari, kalau madrasah itu dari Kementerian Agama, ya. dan kalau sekolah-sekolah yang biasa itu dari Kemendik Kemendikdasmen ya. Kemendikdasmen itu. Ya sebenarnya kan kalau kita berbicara konteks ke sana itu tidak ada bedanya antara madrasah dengan sekolah-sekolah umum di bawah naungan Kemendikdasmen. Itu Nah, sama saja. Pertama dari struktur kurikulum ya, hmm, dari struktur kurikulum. Dari struktur kurikulum itu dulu Kemendikdasmen itu mengeluarkan Permendikdasmen nomor 12 tahun 2024 hmm, yang kemudian sekarang direvisi hmm, menjadi Kemendikdasmen nomor 13 tahun 2025. hmm, Struktur kurikulumnya itu di sana berubah. Dan Kementerian Agama mengeluarkan regulasi ya melalui KMA nomor 450 hmm, tahun 2024. yang Dan isinya isinya itu sama persis sama gitu. persis. Ya kalau Meskipun dari sorry, meskipun dari Kemendikbudmen ya, mm, itu ada P5 dan ya, sekarang Kementerian Agama daerah lewat pendisnya dengan KBC ya Pak ya, ya KBC ya, ada KBC. kurikulum berbasis cinta. Nah itu mungkin apakah masih sama atau seperti apa? Jadi begini, kalau lihat konteks kekinian di tahun 2025 itu, Kemendikdasmen itu mengeluarkan regulasi setidaknya
keputusan menteri itu ada nomor 10, nomor 11, nomor 12, nomor 13. Tapi yang paling esensi itu diantaranya nomor 13. Itu kaitannya dengan struktur kurikulum itu di sana. Di mana ada sedikit perbedaan dengan regulasi yang sudah terbit sebelumnya gitu. Oh iya, kurikulum merdeka ya Pak? Ya kurikulum merdeka, tapi pendekatannya sekarang itu lebih ke deep learning. Oh, deep learning. Bisa dijelaskan sedikit Pak untuk deep learning? Ya, jadi begini, dulu itu ada P5 ya. P5. Jadi bagaimana, jadi awalnya itu filosofi berpikirnya itu awalnya itu ternyata kebutuhan peserta didik itu di zaman sekarang itu yang dibutuhkan itu not only transfer knowledge gitu ya, bukan hanya ilmu pengetahuan saja, tapi ada hal esensi yang perlu ditumbuh kembangkan ke peserta didik itu yang namanya karakter dan mental gitu. Tapi kalau hanya sekedar kita transfer knowledge itu zaman sekarang itu artificial intelligence itu lebih pintar-pintar. Ya kan? ChatGPT, ShareGIF dan seterusnya, Gemini gitu dan seterusnya itu lebih pintar kalau tujuan seorang guru datang ke kelas hanya transfer knowledge. Sebenarnya ChatGPT lebih pandai daripada itu. Tapi ada hal esensi yang mesti disentuh oleh guru ya kaitannya dengan karakter dan mental. Nah, makanya untuk menerjemahkan itu direvisilah itu ada regulasi Permendikdasmen 13 itu yang secara sederhana bisa kita sampaikan bahwa di sana penguatan terhadap kokurikuler itu lebih dominan. Jadi kalau di sekolah itu kan ada intrakurikuler, ada kokurikuler, ada ekstrakurikuler. Kalau intrakurikuler ya normatif lah yang biasa kita laksanakan di kelas-kelas. Penerapannya dengan sekarang KBC itu dengan kurikulum yang ada di madrasah itu sebetulnya untuk apa gitu? Iya, jadi begini. Jadi sebenarnya madrasah ini adalah institusi yang unik begitu ya. Jadi referensinya banyak. Referensinya banyak. Apa yang produk peraturan yang ada di Kemendikdasmen kita adopsi sepenuhnya. Peraturan internal juga kita adopsi sepenuhnya. Contoh begini, untuk mata pelajaran umum ya yang jumlahnya 10 itu regulasinya 100% sama dengan apa yang dikeluarkan oleh Kemendikdasmen. Jumlah jam dan segala sesuatunya. Tapi khusus untuk pelajaran-pelajaran agama yang itu adalah leading sektornya punya Kementerian Agama itu mengeluarkan regulasi tersendiri. Dan sekarang itu kita mengenal ada keputusan Dirjen Pendis nomor berapa ya? 3302 kalau nggak salah ya. Itu mengatur tentang capaian CP ya, capaian pembelajarannya itu secara detail diatur di sini. Fikih kita pelajarannya apa, materi yang harus disampaikannya apa, akidah, akhlak, bahasa Arab dan seterusnya. Terus di MTs 5 udah berjalan atau sedang berjalan? Gimana penerapan KBC itu? Oh, kalau KBC itu kemarin baru launching kita. KBC itu sebenarnya itu adalah sebuah kurikulum pendekatannya itu adalah ekoteologis. Dan itu jadi itu genuine orisinil ini pemikiran dari menteri kita, menteri agama kita. Gitu dia memiliki sebuah pemikiran ya, tentang konsep ekoteologis. Beliau memberikan pandangan bahwa sepertinya sekarang kita itu hanya mengukur angka-angka begitu. Jadi produknya itu, outputnya itu kita hanya mengukur angka-angka, bagaimana kita menggali pasir gitu kan, bagaimana kita mendapatkan uranium. Lebih mendekatkan kepada pendidikan itu kepada nilai-nilai holistik mungkin ya Pak ya? Iya, jadi pendekatannya itu lebih kepada angka-angka dan itu kurang tepat begitu. Justru yang justru yang mesti dilakukan oleh itu ada semacam kesadaran. Jadi sebenarnya kalau kita lihat struktur KBC itu bagaimana kita menumbuhkan cinta kepada peserta didik kita gitu. Yang indikatornya itu 3 sebenarnya. Kalau ini diterapkan begitu. Yang pertama bagaimana peserta didik kita itu cinta kepada Allah, cinta kepada hablum minallah, hablum minannas gitu kan. Cinta kepada diri sendiri, cinta kepada lingkungan. Nah, itu harus gitu ya lebih kompleks. Jadi bedanya guru IPS di madrasah dengan guru IPS di sekolah umum. Ya, guru IPS di madrasah itu harus memberikan kesadaran di sela-sela pembelajaran intinya itu tentang
pentingnya kita menjaga kebersihan, lingkungan, gitu kan, berbuat baik kepada sesama, itu harus ada muatan-muatan dakwah di dalamnya, begitu. Luar biasa Pak, itu memang KBC itu di penerapannya seperti itu ya. Iya, jadi kita di madrasah itu seperti tadi saya sampaikan, referensinya tuh banyak, bukan hanya KBC juga diterapkan di kita ya, karena itu sudah resmi. Sudah resmi itu bisa diterapkan di sekolah kita juga, termasuk 7 kebiasaan Indonesia hebat. Itu kaitannya dengan pembiasaan. Kalau di kita itu kan itu diimplementasikan dalam bentuk kokurikuler. Yang 7 itu kan, satu, bagaimana peserta didik itu terbiasa tidur lebih awal, ya kan? Tidur lebih awal itu. Bangun lebih awal juga bangun subuh ya, jam 4 atau jam setengah 5, nggak ketinggalan salat subuh. Ketiga, beribadah jangan ditinggalkan itu. Berolahraga yang keempat, bermakan makanan yang bergizi. Itu juga masuk kebiasaan-kebiasaan. Kemudian rajin dan gemar belajar tuh. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu harus diterapkan juga. Harus diterapkan, di blended lah istilahnya, dipadu-padankan gitu. Oke, pembahasan hari ini memang mungkin waktunya harus ditambah lagi. Pak Sob, pembahasan dari awal memang begitu. Saya juga baru apa ya istilahnya mah, baru paham tentang posisi madrasah. Meskipun saya orang madrasah, kerja di madrasah, tapi tetap saja saya harus tahu lebih detail tentang madrasah, mulai dari sejarah, visi misi, dan peran madrasah dalam pendidikan. Terus mungkin ada pesan dari Pak Sofi sendiri ke depannya madrasah seperti apa? Oh iya, jadi memang untuk teman-teman ya, terutama pendidik ya, pendidik juga pada guru, dan kita itu punya sekitar 45.000 seluruh Indonesia, 45.000 RAMI MTS seluruh Indonesia, baik negeri maupun swasta, di bawah Kementerian Agama itu. Kemudian kalau dengan pesantren itu sekitar 390.000 lebih gitu. Nah, tetap semangat kepada teman-teman guru dimanapun Anda berada, adaptif terhadap sebuah perubahan, dan kurikulum memang penting, tapi metode jauh lebih penting. Metode juga penting, tapi kehadiran guru jauh lebih penting. Kehadiran guru di kelas itu penting, tapi jauh lebih penting adalah menghadirkan jiwa di dalam kita memberikan pengajaran kepada anak-anak didik kita. Dan kita selalu berdoa mudah-mudahan peserta didik kita itu menjadi anak-anak yang sukses ya. Suksesnya tidak hanya agama, tidak hanya di dunia gitu, tapi juga sukses di akhirat. Karena sesuai dengan visi misi madrasah gitu, yang sering kita baca doanya, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah lengkap lah gitu semua. Gitu ya. Subhanallah sekali pesan moral yang diberikan oleh Pak Sofi. Mungkin Pak, di pembahasan terakhir, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu, dan mungkin kedepannya kita akan bertemu lagi di pembahasan yang lain. Saya akan akhiri acara podcast hari ini. Tapi sebelum diakhiri, boleh gak saya ada pesan dari guru-guru nih, saya boleh, bacakan. Boleh. Saya bacakan berapa ya di sini ya. Kadang-kadang suka bingung nih. Kenapa? Posisinya ada kok MTS 5 itu kampusnya ada 2 ya Pak ya? Oh iya. Oh iya betul itu ya. Itu ada 2 ya. Ya ini kode aja, kode gitu ya. Kode Pak. Ini sekarang itu tahun sekarang antusias masyarakat ke MTSN 5 Cianjur itu tinggi sekali. Ya kan? Sampai berapa Pak? 317 ya kemarin itu ya. Tuh banyak sekali itu. Peningkatannya dari tahun ke tahun sekarang. Ya grafiknya sekarang itu meningkat dan cukup signifikan. Alhamdulillah. Ya nggak salah dong kita minta fasilitas dong gitu ya, penambahan kelas baru misalkan ya. Itu untuk menunjang proses kegiatan pembelajaran tentunya gitu ya. Karena
kita tanah ada di sana kan? Iya. Kita tanah ada dan sudah bersertifikat. 2000 ya? 2000 kalau nggak salah. Memang itu strategis banget ya Pak kalau dilihat itu. Oh iya, strategis, sangat strategis. Itu kan di dekat pinggir jalan, di pinggir jalan itu, dan sangat strategis sekali gitu. Ya mungkin nanti kita langsung aja ini apa ya? Iya. Supaya komunikasi dengan pihak yang mempunyai kewenangan untuk mendirikan bangunan ya Pak ya. Iya. Ke pusat ya Pak ya. Iya, mudah-mudahan lah lancar. Tapi ini nggak ketemu jadi nggak jadi. Tapi bisa dicari Pak, nanti bisa jadi request, oke? Ya. Kita akhiri podcast hari ini dengan bacaan alhamdulillah, dan tetap nantikan podcast selanjutnya di MTS 5 Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.